Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Sebenarnya podcast ini saya rencanakan tadi sore. Akan tetapi maklum tamu-tamu saya malam ini tamu-tamu dari pelosok. Orang-orang pinggiran dari Kabupaten Kutai Timur. Mereka lah yang selalu memprotes Om BP. Kenapa hanya orang kota katanya yang jadi bintang tamu di podcast OWP. Kami juga orang-orang pinggiran, orang-orang pedalaman, orang-orang pelosok ingin hadir di podcast OWP. Saya berikan kesempatan kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang jauh dari pelosok ini. Karena bagaimanapun juga mereka juga punya suara. Mereka juga ingin menyampaikan hal-hal positif terkait sosok Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi yang kemudian kita sebut dengan nama ARMY. Salah satu di antara mereka ngomong, "Om, siap Om, nanti kami harus di Jakarta." Akan tetapi Om, tunggu ya, kami panen sawit dulu. Hasil sawit kami itu kami jual ke pabrik. Uangnya kami pakai ongkos ke Sangatta. Merinding saya mendengar itu. Luar biasa saya bilang. Ini pilkada tahun ini di Kabupaten Kutai Timur ini betul-betul pilkada yang digerakkan oleh keinginan masyarakat. Digerakkan oleh keinginan rakyat Kutai Timur. Mereka rela menjual tandan sawitnya yang mereka panen untuk mendapatkan ongkos ke Sangatta. Kalau dulu-dulu tidak seperti itu. Mereka mau bekerja untuk memenangkan sebuah paslon kalau diberi duit. Kalau ini tidak, mereka mau berkorban demi kemenangan sosok yang mereka perjuangkan di Pilkada Kabupaten Kutai Timur 2024. Baik, saya perkenalkan tamu saya satu-satu. Bung Ego. Siap Om, makasih banyak Om sudah diundang kemari. Iya, Ego ini yang protes terus nih. Iya kan? Iya kan, gini Om, saya itu termasuk orang yang selalu up to date gitu dengan acara Om ini kan. Iya. Nah, ini jangkauannya luas loh Om. Iya. Ya, sampai ke tempat saya sana di Sandaran. Sandaran ya. Nah, saya perhatikan di situ, ini kok orang penting terus yang hadir gitu. Kapan kita nih? Iya. Maksud saya, makanya hari itu saya WA Om. Om, sekali-sekali undang orang nggak penting dong kayak kita ini. Iya. Kenapa? Karena kalau yang bicara itu orang penting terus, Iya. Kapan orang nggak penting kayak kita ini yang datang dari pelosok desa, Iya. pelosok kecamatan, itu bisa menyampaikan pandangan-pandangan politik dan pandangan-pandangan kita terhadap sosok pemimpin yang akan kita pilih. Iya, Itu iya. makanya minta maaf Om ya, bukan protes sebenarnya, tapi minta dikasihani seperti itu. Tapi saya salut loh dengan semangat teman-teman ini dari Sandaran. Sandaran ke sini itu kan kalau kita nyebrang itu pakai, kalau dulu kan kita pakai speed. Ya, betul. Sekarang pakai apa itu? Sekarang pakai ferry. Pakai ferry. Iya kan? Kalau dari tempat saya itu naik kendaraan dulu 2 jam, baru kita nyebrang ferry ke Sangkulirang. Oh, dari desa Dari desa tempat saya, Desa Susu. Oh, desa Susu 2 jam ke 2 jam ke pelabuhan Tanjung Manis itu? penyeberangan. Segara. Oh, Segara. Segara, ya. Oh, cukup jauh ya. Ya, saya bawa juga teman. Bawa teman. Ah. Pak Kris. Pak Kris. Kemarin itu saya pikir Kristianus. Wah, Kristianus ini Timur ini. Apalagi saya lihat fotonya kan kok hitam. Bekebun soalnya. Iya. Tentunya Pak Kris ini orang Jawa. Namanya Pak Kristianto. Kristianto. Selamat malam Pak Kristianto. Selamat malam Om. Artinya saya memang dari pelosok, Iya. dari pedalaman. Iya. Ya kalau tadi dibilang hitam, boleh jadi hitam. Iya. Karena Iya. selalu panas-panasan di kebun sawit, bahkan artinya di lapangan bekerja keras. Iya. Namun dalam hal ini, Iya. terima kasih Iya. atas undangannya sehingga saya bisa hadir bersama Om di sini bersama Mas Ego, bersama kawan Ardiansah. Iya. Itu aja. Artinya saya itu sangat berterima kasih selaku masyarakat Cilata
artinya melihat sosok seorang pemimpin yang selama ini sangat-sangat menjadi panutan bagi kami, yaitu Bapak Ardiansyah Sulaiman Sulaiman dan Pak Itu, Mahyunadi. dan Pak Mahyunadi. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjut tuh bicara sosok ini nih. Tadi ada kata hitam. Iya. Iya kan? Jangan lupa, Pak. Hitam-hitam kereta api. Kenapa Iya. tuh Om? Hitam-hitam kereta api. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Amin amin. Termasuk Om WP menanti itu. Ya kan seharusnya sore ini tadi kita Iya, podcast. betul. Akan tetapi berhalangan kan. Namanya perjalanan jauh, Iya, betul. ya kita tunda. Dan saya bersyukur teman-teman dari pelosok pedalaman ini mau juga bersabar karena sebelum ini ya, tadi kan ada podcast juga tuh dengan teman-teman dari pengurus PKS Kabupaten Kutai Timur. Nah sekarang ini jagoannya nih. Nah. Si Gondrong dari Teluk Pandan. Andi Ansong. Siap Om. Andi Ansong ini saya kenali. Siap. Beliau kader pemuda Pancasila. Siap. Kalau tidak salah ya. Betul. Ketua PAC PP Teluk Pandan. Ketua PAC Pemuda Pancasila Teluk Teluk Pandan. Aktivis beliau ini, Bu, ya? Iya, dari gayanya aja kelihatan. Kelihatan gayanya. Tapi coba kalau tidak pakai topi, Siap. kelihatan sekali kan. Rocker Malaysia. Kalau ke Malaysia dari belakang kelihatan dia kayak Ani. Tetapi ketika dilihat dari depan, wah ternyata dia Anu. Baik Om. Apa kabar, Albianso? Alhamdulillah baik Om. Artinya tadi memang agak terlambat juga, Iya. walaupun sudah terjadwal tadi ya. Iya, iya. Karena kita juga banyak kesibukan di kampung ya. Iya. Nah, artinya saya juga mau menyampaikan Om, artinya kami ini dari pelosok bukan berarti pelosok amat ya. Iya. Karena kalau saya sih jujur Om, artinya saya itu dari kota. Dulu saya tinggal di Bontang, artinya besar bersekolah di Bontang. Iya. Saya ke kampung itu artinya memang cari artinya tempat atau penghidupan yang agak-agak tenang. Iya, iya, iya. Dan artinya beberapa tempat daerah yang saya tempati, saya kelahiran di Penyolongan Om, Sangkulirang. Oh, Penyolongan Sangkulirang. Siap. Oh, dari Sangkulirang ke Bontang. Dulu ada beberapa tempat tinggal sih karena bapak kan juga dulu pindah-pindah. Iya, iya. Ya kan. Nah terus kemudian bapak pisah, terus kemudian ikut mama besar di Bontang. Nah sekarang itu pindah ke Kutai Timur, Iya. ya kan, di Teluk Pandan. Nah di Teluk Pandan ini saya di Teluk Pandan itu kurang lebih tahun 2014 Om. Tahun 2014. Baik. Iya, iya, iya. Artinya kalau mau dibilang lama, ya belum lama juga. Kalau mau dibilang Baru? lama, baru ya artinya Sudah lama. Sudah lama. Tapi Nyatanya bahwa memang orang Penyolongan. siap. Iya kan? Penyolongan itu di Sangkulirangnya. Sebelum Ronggang. Sebelum Ronggang. Oh iya iya, Siap. sebelum Ronggang, betul. Dan Sebelum mana? Jalan masuk ke Kaliorang itu. Maloy. Maloy. Maloy ya, Betul. Penyolongan. Siap. Itu daerah luar biasa nanti. Iya. Di Artinya Maloy kalau itu. dilihat perkembangan sih luar biasa di sana. Iya. Nah, Go, Siap Om. pilkada ini seperti yang Om katakan tadi, wah pilkada yang sangat luar biasa. Iya, betul. Kelihatan betul animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi di pilkada ini. Ya termasuk Ego dan teman-teman dari pelosok dan pinggiran Kota Sangatta. Bahkan mau merogoh kocek sendiri untuk memperlihatkan sebenarnya bukan memperlihatkan eksistensi, akan tetapi benar-benar ingin menyampaikan rasa cinta Betul. terhadap kedua pimpinan kita Betul. yang menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Army. Betul Om. Kenapa mau ke Army, Go? Itu kan pertanyaan besar yang selalu saya tanyakan kepada tamu-tamu saya Betul, di betul. podcast ini. Jadi ini artinya kalau bicara tentang Army, ya, memang kita orang di daerah pinggiran ini Ya. punya satu mindset sebenarnya Om. Iya, iya, Kita iya. punya mindset. Masyarakat daerah pinggiran ini cenderung itu sangat memperhatikan atau sangat perhatian terhadap figur seseorang. Iya. Seperti itu. Iya. Nah,
mungkin ada sedikit perbedaan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Betul. Yang biasa mereka ini memiliki suatu kepentingan dan tujuan politik. Iya, iya. Tapi kalau kita di desa, kita ini kan pelihara sapi, Om. Berkebun. Berkebun, jadi guru, jadi nelayan. Kita itu kalau dibilang istilahnya ada kepentingan politik dan sebagainya, rasanya jauh seperti itu. Jadi kita tuh lebih senang kepada pemimpin itu yang kita katakan bisa menjadi seorang bapak. Iya, iya. Betul. Kita betul, katakan betul. menjadi seorang bapak. Kenapa? Kita nih Om, kalau datang dari daerah seperti Sangkulirang, Iya, Karangan, iya, Sandaran, iya. naik ke sini mau ketemu dengan bapak kita, tapi kalau susah dijumpai itu, Iya, iya, iya. kadang-kadang sakit hati juga kita Om. Mau pulang malah udah bawa orang tua, Iya, iya. yang dibawa nih udah rambutnya putih, Iya, iya, nah, berjenggot putih. Iya. Ayo kita datangi bapak ini. Sampai ke sini kita jam 7 sampai jam 12 siang, sampai malam nggak ketemu, nggak ada kepastian. Tapi kalau sosok Pak Ardiansah Sulaiman ini beda Om. Ya. Kita itu datang ke rumahnya, itu mohon maaf, itu kayak rumah kita jadi. Iya. Kayak rumah kita. Iya, iya. Bahkan kita bisa duluan duduk dalam rumahnya, orangnya belum ada. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya rasa bukan cuma saya yang merasakan itu Om. Mungkin seluruh masyarakat Kutai Timur mungkin pernah punya pengalaman masing-masing. Iya. Termasuk mungkin seperti teman saya ini. Iya, iya. Nah, dia punya pengalaman unik juga Iya, iya, seperti iya. kanda saya ini. Iya, iya. Nah, jadi lebih kepada kenapa sih kita nih ke Army? Ya karena ada keteladanan ya yang betul-betul itu teladan di sosok Pak Ardiansah Sulaiman. Iya. Dan adapun kalau di sosok Pak Mahyunadinya, Iya. kenapa sih kita ke Pak Mahyunadi? Iya. Nah, Pak Mahyunadi ini saya punya pengalaman dulu Om dengan beliau. Minta sumbangan masjid. Iya. Saya ngomong sekali langsung diiyakan. Nah, dari situ saya menilai bahwa beliau ini orangnya tidak banyak neko-neko. Nah, artinya kita butuh pemimpin sekarang ini yang itu punya kejelasan dalam berbicara. Kalau ada katakan ada, kalau tidak ada katakan tidak ada. Iya, iya. Soalnya kalau dari Sandaran Sangkulirang datang ke sini untuk berjudi masalah, mohon maaf, masalah masa depan kampung kita. Iya. Aduh, kita nih capek Om, mana ongkosnya mahal. Nah, itu kan yang saya itu. bilang tadi. Paham betul tuh bagaimana rasanya orang-orang dari Sandaran misalnya, dari Sangkulirang ke sini. Kalau sekarang masih enak sih, jalannya sudah mulus. Ya, mulus sekali. alhamdulillah. Kalau dulu, luar biasa. Apalagi lewat penjelongan itu batu-batu di situ. Betul. Kenapa saya tahu itu? Saya juga pernah bina nelayan di Borbual, makanya saya paham betul itu daerah sana. Tahun 2004 kalau tidak salah. Betul. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan itu. Bahwa di sosok Pak Ardiansah itu ada keteladanan. Keteladanan seorang bapak. Seorang bapak, Betul. ada jiwa kekeluargaan. Betul. Kalau bisa jangan ditelepon, Pak, saya menghadap. Jangan dulu, saya masih ada tugas di tempat lain. Ada kejelasan. Ada kejelasan Betul. di situ. Nah, tadi kan disampaikan oleh Ego bahwa Pak Kris itu punya juga pengalaman unik nih terkait dengan tokoh kita ini, Pak Ardiansah Sulaiman nih. Betul. Jadi yang selama saya baru mengenal Bapak nih, artinya setahun ini saya baru bisa dari tahun yang belakang ini Iya, sampai iya. ke hari ini Pak. Baru 1 tahun. Baru 1 akrab. tahun lah Iya, akrabnya iya. gitu Om. Jadi seperti ini Om. Mhm. Baru tadi siang, Ya. baru tadi siang juga, kebetulan sebelum ke sini, saya sempat mampir ke rumah situ, seorang bupati, ya, seorang bupati Pak, sempat mampir. sempat rumah mampir. bupati? Laporan dulu. Laporan dulu. iya, Jadi iya. seorang bupati, rumah begitu bebas, Eh. ya, itu artinya seorang bupati, seorang pemimpin, pemimpin masyarakat kabupaten. Iya. Nah, lalu rumah begitu bebas, tidak ada seorang penjaga yang bayangan saya selaku masyarakat jelata nih, Iya. bayangan saya kan, wah bupati ini wow lah, artinya Iya, kan iya. kelihatan minimal ada pos penjaga di depan rumah. Iya. Kenapa? Karena yang saya lihat, perhatikan saya di Jawa, Iya. ya, selama ini di Jawa saya bergaul di Jawa tuh, baru seorang direktur perusahaan kecil aja sudah pasang pos penjaga satpam Iya. di depan rumah Pak. Pasang preman. Pasang preman. Iya. Kan seperti itu. Ini seorang bapak bupati sangat sederhana.
di dalam. Jadi inilah menjadi suri teladan bagi saya. Saya bisa belajar dari beliau juga mungkin nantinya. Hanya begitu sederhananya. Artinya siapapun yang hadir di situ dia sangat menerima dengan legowo kalau bahasa Jawa bilang. Yang saya bisa tangkap dari Pak Kris itu ketika dari kerajaan itu sudah berpikir itu ketika saya tiba di Sangatta, saya ke rumahnya Pak Ardiansyah Sulaiman. Itu akan sulit. Rumahnya itu nanti gedung, Gedung. kemudian Ada pagar, mobil-mobil mewahnya. ada mobil-mobil mewah. Itu. Contohnya tiba di Jalan Sulawesi, rumahnya kayak hampir sama rumahnya Om Mepe. Betul. Iya, Maaf aja Om ya. Iya, Artinya itulah seorang pemimpin yang menjadi suri teladan bagi kami. Artinya selaku anak-anaknya. Iya. Artinya dia seorang bapak, Iya. dia seorang guru. Iya. Dan di dalam 1 tahun saya bergaul dengan beliau, artinya sesulit apapun, sesibuk apapun beliau, itu yang sangat saya perhatikan, tidak pernah lepas dari ibadah. Iya. Artinya melakukan sholat itu menjadi pelajaran besar bagi saya. Artinya apalagi ini seperti tadi sudah dibicarakan, maaf saya ini seorang mualaf, artinya saya bilang saya harus ikut seperti itu. Saya Oh, bilang Pak Kris ini mualaf iya betul Om. Jadi, dari Nasrani Nasrani ke Islam. ke Islam. Oh. Itu menjadi suri teladan bagi saya. Artinya saya ingin ikut jejak bapak-bapak yang memberikan pelajaran di dalam kehidupan saya ini. Iya. Cuma itu mungkin kalau saya artinya selaku masyarakat, karena saya tidak bisa bicara apa-apa lagi kan. Iya. Ya, apalagi bicara politik saya tidak Betul, paham. betul. Tuh, kalau bicara buah sawit sekian ini mungkin bisa, Iya, mungkin itu pun iya, kan. iya. Mungkin bisa, atau mengurus dalam satu pokok sekian pupuknya. Sekian Itu pupuknya, mungkin bisa. sekian Itu bisa. satu tandan, sekian Iya. pupuk, sekian hasilnya. Mungkin saya udah mengerti sedikit, Iya, tapi iya. kalau bicara politik saya udah kurang paham. Dia shock Om. Sok ya. Pak Kris ini shock. Oh. Soalnya tadi cari rumah bupati. Di mana sih rumah bupati? Ya. Ternyata sudah di sampingnya. Masa begini rumah bupati katanya? Iya. Kok dalam pemikirannya tadi di sepanjang jalan sama saya, yang mau didatangin ini rumah mewah dengan mobil mewah dengan halaman yang luas. Ternyata sampai ke sana rumahnya kurang lebih rumah beliau besarnya. Jangan-jangan Pak Bupati itu, mohon maaf, jangan-jangan Pak Bupati itu, kalau tadi saya ngomong sama dia, jangan Pak Bupati itu petani sawit juga di kerajaan. Cuma pura-pura aja jadi bupati di sini. Padahal kalau mau dilihat dari rekam jejak beliau, beliau kan pernah menjadi anggota DPRD. Betul. Kemudian beliau pernah menjadi wakil bupati. Kemudian menjadi bupati lagi selama 4 tahun ini. Kan bayangan orang itu kalau datang itu, wih, ini pasti rumah mewah nih. Pasti. Padahal Ya, rumahnya yang minimal biasa-biasa kita mau saja. masuk sulit menjaganya. Iya. Itu minimal itu. Kayak rumah artis. Harus Itu istimewanya. Pak, permisi dulu, ketok pintu. Iya. Permisi, adakah Bapak ini? Oh, tunggu nanti. Karena masuk ke dalam perusahaan pun seperti itu. Iya, betul. Luar biasa juga Pak Kris ini ya. Dia punya pengalaman unik. Artinya Pak Kris tadi di jalan itu di PHP oleh pikirannya sendiri. Betul. Iya, betul. Iya, karena inilah Dengan- kadang juga yang membuat kita salah tafsir. Betul. Karena sebelum kita mengetahui kejadian sesuatu itu, kita selalu menjudge. Wah, itu pasti begini. Tetapi Iya. pasti begini itu belum tentu begitu. Belum tentu. Seperti apa yang dipikirkan oleh Seperti apa yang ada dalam pikiran saya, bayangan-bayangan Bayangan ini, Pak Kris tadi. namanya seorang bupati kan. Iya. Tapi ini aduh dengan kesederhanaannya. Kayak bukan bupati ya. Iya. Iya. Ah, begitulah sosok. Sederhana sekali beliau. Begitulah sosok Rendah hati. Pak Ardiansyah Inilah Sulaiman. makanya kalau kawan-kawan ini, artinya kawan-kawan saya di sana itu salah pilih orang. Nggak ngerti sudah saya. enggak paham lagi sudah apa yang ada di mindset otak mereka ini. Atau jangan-jangan Pak Kris ketika pulang lagi di kerajaan itu ngomong gitu tuh. Saya ke Sangatta, saya pikir rumahnya Pak Ardiansyah Sulaiman itu gedung. Iya. Itu pasti akan terjadi seperti itu dan saya akan bicara itu di depan kawan-kawan. Wih, luar biasa. Karena kesederhananya tadi yang saya Iya. yang Nah, membuat saya ini. Sebelum ke rumah beliau kan, Iya. kan Pak Kris tadi sudah ngomong nih, sudah ada 1 tahun ikut sama mengenal. Iya. Perkenalan pertamanya sehingga jatuh cinta. Itu di mana? Kan biasanya begitu orang pacaran tuh Pak Kris. Nah, jadi ada cerita awalnya yang itu yang mungkin tidak terduga kalau memang Allah sudah berkehendak. Iya. Artinya
tidak terduga ketika saya di sana sedang berjuang untuk teman-teman di sana. Apalagi kalau sudah membicarakan masalah kerajaan Bilas, terasa mendidih rasanya. Iya. Karena saya ingin sekali membangun di sana dan saya sudah berjanji begitu waktu dulu saya masuk di sana. Artinya saya berjuang harus dengan langkah seperti apa dan harus kemana. Ya, maaf saya tidak akan membicarakan yang lain. Jangan. Artinya saya bicara ini, Allah sudah berkehendak, tiba-tiba saya dipertemukan dengan Mas Ego. Oh. Itu dari situlah pengalaman. Jadi dan sebelum itu juga saya sudah minta petunjuk ke beliau bagaimana bisa enggak saya bertemu dengan Bapak. Bisa nggak tak bisa. Itulah menjadi pengalaman yang sangat unik di hari pertama. Begini Om. Jadi dari sana kami datang ke Sangatta jam 3 kira-kira ya. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Jadi jam setengah 6, jangankan saya cuci muka, gosok gigi pun tidak. Sudah ada di rumahnya minum kopi. Di rumahnya Jam Pak 6. Bupati. Iya. Jam setengah 6 itu. Artinya jam 6 kami sudah dipanggil, artinya suruh masuk. Begitu artinya begitu sangat bagaimana ya, artinya sangat welcome-nya ke kami itu. Jadi waduh, saya bilang ini baru seorang pemimpin dalam hati saya. Iya. Dengan sangat bangganya saya bisa ketemu seorang pemimpin kabupaten, lalu saya mengaku bahwa itulah bapak saya sendiri. Artinya dengan bangganya ke sana saya cerita di sana dengan kawan begini. Nah, bla 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 bla, saya cerita di sana, begitu kah? Oh iya. Ya, itulah Itu yang membuat kenangan manis bagi saya dengan Bapak. Pak Kris bertemu awal dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Ya. Dan dimanapun Bapak ini selalu menegur. Selalu menegur di mana ketemu, pasti manggil. Halo Pak Jibril, kayak gitu. Oh, Pak Jibril. Saya juluki Jibril. Yang punya gelar RT Jibril. Oh, RT Jibril. Di kerajaan itu. Kerajaan. Di Bilas ya? Di Kerajaan Bilas. Sejarahnya gini Om. Jadi Dulu saya masuk ke Kerajaan Bilas itu karena kebetulan itu banyak keluarga mertua. Iya. Nah, beliau ini sebenarnya sudah sering ketemu dengan pejabat-pejabat yang lain. Iya. Nah, cuma mohon maaf, beliau ini kalau ketemu dengan pejabat yang lain kan ada semacam perlakuan yang politis lah gitu. Iya. Politis. Selalu ditanya tentang komitmen dan sebagainya. Iya. Jadi beliau ini merasa kita ini kan rakyat kecil gitu ya. Nggak terlalu paham dengan yang namanya berbagai macam komitmen politik. Jadi ketika saya datang ke sana, saya ngomong sama beliau, saya tuh sering kok ketemu Pak Bupati. Iya. Nggak sesulit yang beliau bayangkan. Iya. Jadi beliau ngomong ke saya, bisa nggak saya ketemu juga dengan Bupati? Iya. Nah, sebenarnya saya malam itu bisa aja jawab bahwa Bisa. bisa, hanya kan lancang sekali. Iya. Saya hubungi dulu Pak Bupati. Iya, Saya bilang sama Pak Bupati, Pak, ada masyarakat Kerajaan Bilas pengen ketemu dengan Bapak. Dia ngomong kayak gini, bisa nggak Bupati itu ditemuin? Iya. Jadi bilang Pak Bupati cuma malaikat Jibril aja yang nggak bisa ditemui. Maka melekatlah. Maka melekatlah dia gelarnya sebagai Jibril. Iya. Itu Pak Bupati mendengar jawaban pertanyaan dari saya, apakah boleh Bupati itu ditemui? Itu beliau minum, terhambur air minumnya dari mulut. Cuma malaikat Jibril aja yang nggak bisa ditemui, kata Bupati. Artinya secara analogi, beliau ingin mengatakan bahwa saya ini manusia biasa juga. Iya. Bisa ditemui, ini bukan malaikat. Itulah yang kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris. Saya ini masyarakat biasa. Yang Pak Kris sebenarnya analogikan sebagai masyarakat jelata. Betul. Tapi sebenarnya kan kita bukan juga masyarakat seperti itu. Kita ini masyarakat biasa. Iya. Pak Kris ini kan selalu mengambil sebuah bahasa yang merendah. Nah, akhirnya Pak Kris itu membayangkan Bupati itu sangat susah ditemui. Betul. Bupati itu kayak zaman dulu-dulu pada zaman kerajaan. Betul. Terlalu feodal, harus melalui ini, harus melalui itu. Perantara ini, perantara itu. Iya kan, habis waktu tidak ketemu juga. Betul. Iya kan. Nah, kemudian kan juga ada tipikal pemimpin yang maunya hanya dia yang diperhatikan. Betul. Tidak mau memperhatikan rakyatnya. Betul. Nanti dia memperhatikan rakyatnya kalau ada lagi maunya. Ya. Nah,
luar biasa pengalaman pribadi Pak Kris ini terkait dengan hubungan dengan Pak Ardiansa Sulaiman. Nah, kembali ke Andi Ansong. Iya. Iya kan? Andi Ansong ini dari tadi dia bilang ini, saya khawatir meledak malam Nah, ini. sudah banyak mungkin isi kepala. Iya kan? Ternyata Andi Ansong juga ini sebenarnya orang Sangkuliran, Ya, orang Penyolongan. Ya, betul. Kebetulan hanya tinggal di Teluk Pandan. siap. Bisa jadi di sana sudah beristri dengan warga sana kan? Ya kan kita tidak tahu. Berapa istri? Nah, Tapi ngomong-ngomong, Om, maaf, sambil diminum ya. silakan. Silakan minum. Ya kan? Bismillah. Nah, Andi Ansong. Tentu banyak yang ada di pikiran Pak Andi Ansong. Dan juga kan pernah ketemu dengan Pak Bupati. Siap. Iya kan? Pernah. Lalu kemudian Pak Andi Ansong dibisiki oleh hatinya yang paling dalam bahwa inilah nanti sosok yang akan saya perjuangkan menjadi bupati lagi ketika beliau mau maju lagi menjadi bupati. Insya Allah. Dan insya Allah 2024 ini sudah sah resmi di KPU. Ada juga cerita-cerita menarik di Andi Ansong. Jadi begini. Karena cerita-cerita menarik ini kan Seru. seru dan ini juga harus didengar oleh masyarakat kita. Masing-masing punya pengalaman unik. Iya. Kalau berbicara pengalaman menarik ya Iya. terhadap beliau Iya. Pak Ardiansa selaku Bupati Kutai Timur yang sekarang, Iya. saya hampir tidak ada pengalaman Om, Oh. hampir tidak ada pengalaman dengan beliau Iya. ataupun dengan legislatif yang di Kutai Timur ini. Iya. Ya kan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya di Kandolo itu di Teluk Pandan itu 2014. Di Kandolo. Siap. Oh. Saya di Desa Kandolo. Iya. Ya. Jadi saya cerita sedikit ya terkait dengan kenapa saya bisa sampai hadir di sini. Iya. Pasti kan nanti banyak pertanyaan kok sampai muncul. Iya. Karena selama ini memang saya tidak akan pernah tampil dengan cara seperti ini. Iya. Kan di forum ataupun di tempat-tempat semacam podcast gini juga. Tapi kan podcast kita ini Andi Ansong ini podcast begini loh. Siap. Saya selalu ngomong sama teman-teman itu. Kalau podcast OMP itu sebenarnya sama halnya kita bicara di warung kopi. Ini ada kopi Om. Sama halnya kita bicara di warung kopi, kita ngobrol santai sambil ketawa-ketawa. Nah, perbedaannya kalau ini kan ditonton banyak orang. Siap. Iya. Jadi saya kira kita mau lepas saja. Apa pengalaman kita, apa yang ada di pikiran kita disampaikan. Betul. Yang penting apa yang disampaikan itu tidak menyinggung pihak lain. Baik, Nah, siap. Oke, dilanjutkan. Jadi saya 2014 di Kandolo, Iya. saya cerita historis saya dulu Om ya, supaya nanti bisa dipahami Iya. sampai di sini, ya kan. Nah waktu itu memang artinya saya melihat potensi di Kecamatan Teluk Pandan itu sangat luar biasa. Iya. Di situ saya lihat sumber daya alamnya itu yang sangat kaya sekali saya lihat. Nah waktu itu saya dengan sadar bahwa saya sebagai pendatang, walaupun sejarahnya orang tua saya termasuk pelaku sejarah Yeah. untuk pembukaan kampung di Desa Kandolo. Oh. Siap. Jadi begitu Om. Nah setelah saya di sana, memang sedikit di situ ada beberapa polemik ya di masyarakat ya terkait dengan usaha dan kegiatan perkebunan. Iya. Karena kita sadar di sana bahwa kita itu di wilayah kawasan TNK Om. Iya, betul. Ya kan, Taman Nasional, dan itu secara aturan itu kan dilindungi oleh undang-undang dan artinya itu kepentingan dunia. Iya. Ya kan seperti itu. Nah, saya melihat bahwa saya harus tampil. Pada saat itu orang tidak mengetahui Andi Ansong itu latar belakangnya seperti apa. Betul. Jadi latar belakang saya Om, artinya saya itu di LBH. Oh, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Jadi kegiatan saya selama ini itu tidak diketahui, ya kan. Terus kemudian kegiatan saya itu artinya banyak tempat selalu kami artinya mendampingi klien dari beberapa perkara, Iya. ya kan. Terus kemudian banyak hal-hal yang artinya menjadi pengalaman di situ. Nah, pada saat ada persoalan di masyarakat di khususnya Teluk Pandan waktu itu, Iya. Teluk Pandan sama Kandolo, itu saya masih ingat sekali awal-awal saya di Kandolo bahwa ada kegiatan penghijauan dari
Balai TNK. Iya, iya. Ya kan pada saat itu. Nah, kurang lebih setahun dari warga Kandolo dan Teluk Pandan itu gaji mereka tidak dibayar. Oh, dari balai TNK ini? Dari kontraktornya. Oh, dari kontrak, ya. Dari kontraktornya. Kurang lebih setahun tidak dibayar, akhirnya mereka itu buntu. Mau kemana mengadu? Iya, Kan iya. seperti itu. Iya, iya. Nah, saya didatangilah dari 2 orang waktu itu. Saya masih ingat saudara itu Aris dengan Pak Sensu waktu itu, Om Samsu. Iya. Waktu itu didatangi, sampaikan Pandi, saya dengar cerita sama orang bahwa Pandi itu sebelum di sini pekerjaannya Iya. sering mendampingi warga-warga atau masyarakat yang artinya butuh pendampingan. Iya, iya. Kira-kira bisa nggak bantu kami? Jadi saya tanya dalam konteks apa saya bantukan. Iya, iya. Katanya ada nih Pak, gaji kami belum dibayar kurang lebih setahun dan sedangkan kami berhutang ke warung Iya. dan itu yang kami janjikan kan begitu. Akhirnya pada saat itu saya iakan, saya sampaikan saya akan bantu, saya bantu. Insya Allah paling seminggu itu paling lama lah. Iya, 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 iya. Artinya kontraktor itu akan datang membawa uang. Jadi mereka ini tidak akan percaya Iya. dengan kondisi pada saat itu kan. Nah, dan saya buktikan, saya di rumah tidak kemana-mana, uang itu datang. Iya, iya. Kenapa bisa terjadi? Pada saat itu memang artinya saya sempat berkoordinasi dengan Pak Dan Ramil waktu itu. Iya. Saya tidak sebut namanya waktu itu. Terus kemudian dari pihak kepolisian juga, dari Kapolsek juga saya komunikasi bahwa saya sampaikan bila mana hak daripada masyarakat ini yang ikut kerja penanaman itu tidak terbayar, Iya, iya. maka semua kegiatan penanaman dan artinya pondok-pondok yang ada di dalam itu saya akan masuk, saya ratakan itu Iya, iya, iya. waktu itu. Iya. Akhirnya ada tanggapan, terbantulah dari Dan Ramil dengan Polsek untuk membantu komunikasi dengan pihak kontraktor. Akhirnya betul kurang lebih 5 hari itu datanglah uang itu. Iya, iya, iya. Akhirnya dari kepercayaan itulah masyarakat mempercayakan bila mana artinya ada urusan atau persoalan, terkadang saya dipanggil. Iya. Dan artinya banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul setelah itu Om. Dan artinya insya Allah banyak terbantu Iya. oleh masyarakat. Nah terakhir daripada kegiatan yang begitu panjang ya, saya sempat berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Waktu itu orang-orang Cina, Iya. ya kan, terus kemudian ada orang dari Australia. Saya sering pertemuan di Balikpapan di Samarinda terkait dengan PKS, PKS. PKS itu apa? pabrik kelapa sawit. Oh, saya kira Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir tadi Partai Keadilan Sejahtera ini. Bukan Om. Pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa Iya, sawit. iya, iya, Betul. iya. Pabrik kelapa sawit waktu itu. Jadi saya lihat, saya kan di Bontang. Artinya di Bontang itu kan saya besar di sana. Om. Iya, benar. Saya tahu sejarah di Bontang bagaimana, terus kemudian perkembangan Bontang itu bagaimana. Artinya saya tahu. Nah saya lihat di sana memang di sana itu diciptakanlah kawasan industri Iya. untuk memfasilitasi investor masuk ke wilayah Bontang. Iya, iya, iya. Kan seperti itu. Nah saya lihat potensi di Kecamatan Teluk Pandan kita juga punya lokasi kawasan Iya. yang bisa dijadikan kawasan industri, tapi terbentur dengan kawasan TNK. Kawasan Kan ya, begitu. ya. Nah, saya melihat bahwa ini kita perlu kebijakan nih terkait dengan perubahan kawasan. Iya, iya. Walaupun secara aturan, secara regulasi itu artinya ada usulan dari pemerintah setempat Iya. untuk dimohonkan agar kawasan tersebut itu bisa dialokasikan ke APL. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, di situ saya membayangkan Teluk Pandan itu jadi kota besar. Iya. Akhirnya saya menciptakan suatu gambaran melalui master plan. Jadi master plan yang saya bangun itu, yang pertama saya bangun itu pelabuhan. Pelabuhan Om. Iya, Artinya iya. pelabuhan ini pertama itu saya sendiri yang biayai. Saya bikin pelabuhan dari aspal itu ke laut. Artinya itu waktu itu saya terbentur dengan aturan TNK. Saya sempat dilaporkan, saya sempat Iya. didatangi dengan pihak balai, terus kemudian saya dipanggil. Artinya di situ betul-betul saya tersandra dengan aturan itu. Nah, karena saya juga artinya dari LBH tadi itu banyak relasi, ya kan, dari institusi. Ya akhirnya juga saya koordinasi bahwa saya terjepit dengan keadaan seperti Iya, ini. iya, Artinya mohon petunjuk
diberikanlah petunjuk-petunjuk dari instansi dan institusi tadi. Iya, iya. Akhirnya saya bisa lepas dari persoalan itu. Dan pada akhirnya saya berkomunikasi dengan pihak balai juga, kita diberikan ruang. Ya kan, diberikan ruang, ada kegiatan tertentu dari kerjasama dengan balai, Iya. artinya bisa dijalankan, Bisa dijalankan, untuk iya. kepentingan masyarakat, Iya. seperti itu. Nah, artinya setelah saya bikin pelabuhan itu, sekarang ini saya terbantu dengan pemerintah, terus kemudian artinya dari beberapa aspirasi juga, walaupun aspirasi itu bersifat apa ya? Artinya kita dikasih aspirasi itu tapi tidak gratis, Om. Oh, Kan seperti itu. Iya, Nah, iya. artinya kita paham lah. iya, iya. Walaupun dengan begitu, saya akan tetap berupaya bagaimana menciptakan itu. Iya. Terus kemudian selain daripada itu, saya juga artinya melihat potensi setelah pelabuhan itu jadi, saya akan mengundang kembali relasi dari orang-orang Cina tadi itu Untuk membangun pabrik itu. untuk membangun pabrik. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Itu harapan besar kami. Terus kemudian kami juga membuka kelompok tani Iya, iya, iya. dari beberapa desa. Artinya saya memberanikan diri mengambil resiko besar ini, Om. Iya. Karena ini yang saya lawan ini aturan dunia ini. Iya, iya. Kan seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau saya tidak lakukan hal itu, maka masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Pandan akan selalu tersandra dengan aturan kawasan tadi. Iya, iya, iya. Kan seperti itu. Betul, Nah, sedangkan kalau kita berbicara hak tanah nih, Om, artinya hak tanah di atas negara, artinya kita punya hak yang sama nih Betul. sebagai warga negara gitu. Ya kan? Tapi kalau artinya kita sebagai masyarakat juga tidak melakukan upaya untuk memiliki ataupun merasa punya hak di atas tanah negara, otomatis kita juga tidak akan diberikan hak di Iya, situ. iya, iya. Kan seperti itu. Nah, akhirnya saya lakukan upaya bahwa walaupun itu artinya kawasan, saya akan mencoba untuk membuka akses itu, terus kemudian melakukan kegiatan yang artinya bisa berstatus hak penguasaan tanah. Iya, iya, iya. Ya kan? Bukan hak milik. Bukan, Om. Iya, iya. Artinya saya juga paham aturan Iya, iya, iya. Badan Betul, Pertanahan. betul, betul. Karena di situ artinya kita buka terus kemudian tanami, artinya itu kan hak penguasaan tanah di Betul. atas tanah negara. Betul, betul. Kalau hak milik otomatis kan dari BPN yang memberikan Iya, ke iya, iya. warga negaranya. Itu hak milik ya. Iya, iya. Kalau ini tidak, artinya kami sadar juga. Iya, iya. Kalau untuk hal itu, yang penting ada penghidupan sebagai masyarakat untuk perkebunan, pertanian, untuk artinya ke depan lah. Saya ingat itu persoalan TNK itu dulu waktu Pak Isran masih menjadi bupati itu, bukan Pak Isran, dari Pak Awang itu. Pak Awang. Iya kan dulu kan kita keras-kerasan tuh. Betul. Ya untuk memperjuangkan bagaimana supaya TNK sebagian itu diinklap. Iya. Iya kan makanya Om juga akrab dengan tokoh di sana itu Haji Batso Rombe, jadi sama Pak Bate. Iya, iya. Kemudian di Kadolo kepala desanya itu adik saya. Pak. Sering tinggal di sini. Siap. Sering bukan tinggal ya, sering mampir di sini dulu. Baik. Tetapi setelah menjadi kepala desa sudah jarang ke sini. Mungkin Siap. beliau sibuk. Beliau sibuk. Nah, kemudian akhirnya diperjuangkanlah itu. Lalu terbitlah inklap. Baik. Inklap itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Isran. Hanya sebagian kecil saja, dan itu perjuangan Pak Raden Shah Sulaiman. Makanya sekarang di Jakarta Selatan sebagian itu sudah bisa disertifikatkan tanah itu. Betul. Karena sudah masuk inklap. Yang seperti yang diceritakan oleh Pak Asum tadi itu, Andi Asum, bahwa kalau bisa diinklap kenapa tidak bisa sih? Betul. Iya kan? Ini kan juga tanah rakyat tuh. Kalau tanah negara, tanah rakyat juga. Betul, betul. Kan ada dulu cita-cita beberapa elit politik kita itu TNK itu digeser ke misalnya di daerah lain, ya kan? Karena persoalan yang ada di situ itu kan selalu orang bertanya lah, kami ini duluan tinggal di sini Betul. daripada TNK. Siap. Nah, ini juga yang membuat masyarakat kita bingung. Tetapi ya memang itu harus melalui perjuangan. Betul. Memang harus diperjuangkan habis-habisan sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya. Minimal tadi itu sebagai yang seperti yang dikatakan Andi Asong itu sebagai hak. Ada kebijakan. Ada kebijakan yang ya tanah ini kita bukan hak milik lah, tetapi Penguasaan saja. kasihlah kami hak penguasaan untuk kami garap lahan ini. Siap. Nah, karena orang bilang kan di situ dijaga hutannya, nggak ada lagi hutan di situ. Dari dulu sebelum kita Timur berdiri sudah habis hutan itu, digasak oleh perusahaan-perusahaan kayu kan. Iya. Nah itu dia. Lalu apa yang mau diperjuangkan ini? Misalnya nih, Siap. ini kan pertanyaan juga. Tuh.
Ya ngapain kita ngomong TNK? Kalau tidak ada usulan dari masyarakat sana untuk Siap. diperjuangkan oleh Andi Betul. Arso ke pemerintahan Siap. Kabupaten Kutai Timur ketika terpilih kan. Siap. Nah, sementara saya juga membaca beberapa hari yang lalu itu memang ada satu program dari ARMY itu untuk melakukan inklap kepada lahan-lahan yang Betul. seharusnya sudah bisa diinklap. Itu program ya, dari 50 program unggulan Pak Ardiansyah itu ada satu itu di dalam program itu. Nah, masyarakat di sana itu menginginkan apa sebenarnya? Nah, ini yang menarik ini Om. Ya, ya, ya. Artinya supaya nanti berjenjang ke Pak Ardiansyah. Iya, iya, iya. Ke Pak Bupati kita yang sekarang. Jadi harapan masyarakat di sana itu Om sebenarnya sih artinya tidak muluk-muluk ya. Artinya cuma ada dua. Iya. Ya kan? Yang pertama itu Om supaya kebun masyarakat di sana itu mendapatkan perluasan APL, area penggunaan lain, Iya, iya, lepas daripada kawasan TNK, Iya, iya, iya. melalui program tadi itu, Inklap. inklap itu, Iya. kan seperti itu. Betul. Nah terus kemudian yang kedua itu permintaan masyarakat di sana di Kecamatan Teluk Pandan, bila mana aspirasi mereka itu artinya bisa didengar langsung oleh beliau, seperti itu. Nah artinya bila mana ada usulan atau ada permohonan selama ini kan sampai berbulan bertahun-tahun menjadi apa yang menjadi harapan mereka itu tidak pernah tersampaikan, Iya, iya, iya. kan seperti itu. Akhirnya saya mencoba mengakomodir semua nih Iya. kepentingan daripada Teman-teman. masyarakat dan bisa teman-teman di sana. Iya, bukan hanya itu loh, bukan hanya Kandolo tapi kan Bukan, Teluk Pandan. bukan. Teluk Pandan. Kecamatan Teluk Pandan. Iya, iya, betul. Ya kan? Karena kebetulan juga saya ketua PACPP Teluk Pandan, artinya saya tidak membawa atas nama organisasi Om ya. Iya. Artinya saya membawa nama pribadi saya. Betul. Dan saya juga di situ, saya juga ketua RT Om. Iya. Dan saya juga tidak membawa kelembagaan RT Iya, saya iya. hadir di sini. Saya membawa diri ke sini artinya murni pribadi saya dan artinya dukungan daripada Para teman-teman petani-petani di sana. Seperti itu Om. Iya. Ya. Jadi harapan itu tadi ada dua itu artinya semoga saja bisa artinya terrealisasi ke depannya. Nah, terakhir kemarin saya melempar bahasa nih kedua paslon nih, ya kan? Dari Pak Ardiansyah, timnya Pak Ardiansyah dengan Pak Mahyunadi, Iya. ya kan? Terus kemudian dari Pak KB, ya kan? Terus kemudian dari Pak Haji Kinsu, artinya saya lempar bahasa Ke tim. ke timnya ya, ke timnya waktu itu. Mohon artinya kami diberi ruang. Kami artinya punya basis juga, Iya. artinya jangan juga dipandang sebelah mata lah. Iya. Kami juga punya dari masyarakat petani ini punya harapan, artinya kalau bisa diberikan ruang untuk didengar. Nah, pada Akses, saat itu akses langsung gitu ya. akses langsung. Ah, Waktu itu saya tidak Tanpa perantara-perantara nih. tanpa perantara. Artinya mohon dipertemukan lah. Saya mau berbincang dengan paslon lah, seperti itu kan. Karena kalau melalui perantara terlalu banyak Om, artinya Meragukan. terlalu banyak embel-embel di birokrasinya. Iya, iya, Saya iya. mau langsung berhadapan, berinteraksi langsung dan artinya kenapa saya mau langsung? Karena yang saya bawa ini dari suara masyarakat ini juga saya mau langsung ke yang bersangkutan Iya, juga. iya, iya. Kan seperti itu, jangan sampai nanti dengan tahapan-tahapan ini artinya harapan itu tidak sampai. Betul. Nah, kebetulan Dindaku ini artinya mungkin ya karakter kami kurang lebih. Iya. Karena beliau juga ini ya terus terang sekarang modelnya seperti ini. Kalau dulu ya kalau sekarang kan artinya kayak Ustadz juga. Iya, iya, iya. Kan? Sudah ada jago-jagonya juga. Sama dengan Andi Arso, sudah ada jago-jagonya juga kan. Berarti saya Ustadz juga dong. Iya, iya. Menyusul. Iya, iya, iya. Kalau dulu beliau juga ya artinya aktivis yang keras. Iya, keras juga. Seperti itu. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah mungkin karena bergaul dengan elit politik mungkin ya. Artinya dengan kondisi yang sekarang lebih berwibawa lah. Iya, iya. Kan seperti itu. Iya, iya. Gitu kan Dinda. Iya, iya. Nah, jadi pada saat itu saya komunikasi Dinda, izin ada harapan yang saya mau bawa, harapan masyarakat yang saya mau bawa. Oh, siap. Udah. Kesana aja kita ketemu. Iya. Nah, seperti itu. Gue bilang, Dinda, saya tidak mau ketemu dengan banyak ini katanya Dinda. Pak Bupati sekarang itu tidak seperti itu. Iya. Artinya siapa saja dan dari kalangan apa saja itu kalau mau ketemu nggak ada masalah. Iya, iya, welcome aja. Welcome saja. Iya, betul. Nah, waktu Sangat itu gue bilang, welcome. ayo sudah Dinda, saya ke Sangatta, tolong di ini ya. Iya, iya, iya. Waktu itu kami dijadwalkan ya waktu itu. Iya. Nah, kita datang ke sana.
Nah, saya datang ke rumahnya Pak Bupati, kediamannya, ya sama seperti yang beliau tadi Yang sampaikan. diceritakan oleh Pak Kris ya. Ya, saya juga bayangannya itu bahwa artinya kan ada protokol tertentu Iya, nih, iya, iya. ada ajudan, terus kemudian ada peraja di situ Iya, yang ngejaga, iya, terus kemudian kita harus isi Iya. Buku tamu. buku tamu apa semua kan gitu. Menunggu Iya, sekian jam. Menunggu sekian jam. Setelah saya sampai di sana, kita masuk itu tanpa melalui protokol. Iya. Duduk artinya santai sambil disuguhi ngopi waktu itu Dinda ya. Iya, dibikinkan kopi. Dibikinkan kopi, diinikan makanan. Sama lah itu Kata pengalaman. sebentar ya Bapak sebentar ini. Nggak sampai kurang lebih setengah jaman nggak sampai lah. Iya, iya. Sekitar kurang Oh, beliau di luar ini. ada. Kebetulan waktu itu beliau lagi ada agenda pertemuan dengan Dengan itu kalau tidak salah waktu itu beliau ada membuka suatu acara. Oh. Jadi beliau sampaikan waktu itu, tunggu dulu sebentar di sini ya, aku selesaikan dulu Oh nanti iya, aku iya. datang. Kebiasaan beliau begitu tuh. Sebentar aku datang. Iya, iya. Kebiasaan beliau begitu tuh. Kalau ada tamu belum sempat, tunggu ya. Tunggu sebentar Nanti ya. saya gitu. datang lagi. Nah, Betul. sebentar aku datang. Iya. Betul. Ah. akhirnya nggak lama kemudian datang beliau. Iya. Jadi saya bertatap langsung, berinteraksi langsung dengan beliau. Apa yang tadi saya sampaikan seperti itu, bahwa izin Pak Bupati, artinya saya ke sini itu membawa aspirasi masyarakat, membawa harapan masyarakat. Cuma ada 2 permintaan, permohonan ini. Apa itu? Aku bilang izin. Yang pertama terkait dengan masalah kawasan TNK Iya. dari perkebunan masyarakat itu untuk dialihfungsikan jadi APL. Iya, iya. Langsung ditanggapi oleh beliau. Itu program kami Memang betul. dari dulu, Betul. dan itu yang kita perjuangkan selama ini. Iya, betul. Kan seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau dengan seperti itu artinya apa yang menjadi harapan kami kan nyambung ini. Ada tali sambung. Betul. Iya. Bersambung ini tali. Betul. Iya Ketemu kan? benang merah. Ada benang merahnya. Mudah-mudahan tidak menjadi benang hitam. Yang yang kedua tadi saya sampaikan ke beliau. Yang kedua, bila mana artinya ada usulan atau permohonan daripada masyarakat yang artinya kebutuhan itu sangat urgent untuk ditindaklanjuti, mohon kebijakan. Iya. Iya. Dan artinya permohonan itu kalau bisa saya bawa langsung ke Bapak. Iya. Tanggapan pada saat itu, tanggapan beliau tidak pakai perantara, langsung ke saya. Iya, iya, iya. Artinya ada permohonan atau usulan, langsung ke saya. Masalah wilayah Teluk Pandan, insya Allah tetap kita akan bangun, kita akan prioritaskan. Iya, iya. Ya kan, seperti itu. Dengan artinya berbagai macam cara, karena mungkin tadi masalah kawasan itu, Pak Bupati juga akan menggenjot masalah APL itu tadi. Iya, iya. Nah, dari dua itu, dan saya juga merasa bahwa Pak Bupati ini kan jadwalnya sangat padat nih. Betul. Setelah saya sampaikan dari dua harapan kami itu, saya sampaikan ke Pak Bupati, sempat saya masih diberikan waktu nih, bahwa masih adakah yang mau diinikan. Iya, iya, sampaikan. Saya bilang izin Pak, artinya karena kita sangat sibuk sekali, saya banyak terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertemu, cukup itu saja. Iya, iya. Nah, dari pertemuan itu saya punya pandangan bahwa saya membawa keinginan masyarakat nantinya, bila mana artinya beliau duduk kembali dengan harapan besar itu, artinya saya tidak lagi punya perantara untuk berinteraksi dengan beliau. Iya, iya, iya. Sudah punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri. Sudah ketemu. Betul. Langsung. Nah, nanti ya pada saat artinya masyarakat itu punya unek-unek, saya bisa bawa tuh. Iya, iya, Apakah nanti masyarakat itu saya bawa langsung menghadap ke beliau, atau mungkin masyarakat nanti, Pandi, artinya tolong dibantu dong, ada seperti ini. Iya. Dan saya tidak akan segan-segan. Artinya saya akan berkoordinasi dengan Dinda saya. Izin Dinda, kita artinya ada seperti ini. Harapan kita ya mudah-mudahan ke depan insya Allah mudah-mudahan beliau jadi kembali lanjutkan untuk Bupati Kutai Timur. Iya. Dan harapan kami itu tadi bisa tersalurkan semua. Nah, yang menarik tadi itu apa yang disampaikan beliau itu benar tuh. Mulai dari Pak Wamparuk, kemudian Pak Isran, kemudian beliau lagi kan, itu perjuangan beliau itu bagaimana supaya Teluk Pandan itu diiklap. Betul. Nah, salah satu perjuangan beliau itu pernah beliau bercerita kepada saya. Dia bilang, Mbak Asri, saya itu tidak sengaja ketemu dengan menteri dari Nasdem yang perempuan itu. Siapa nih? Bu Sri Mulyani. Bukan, dari Nasdem yang Menteri Lingkungan Hidup kalau tidak salah tuh. Iya kan? Kehutanan, ya kan? Di bandara dia sempat ngobrol. Bu, saya Bupati Kutai Timur. Waktu periode lalu ya. Iya, iya. Waktu
masalahnya apa? Dia bilang ini persoalan inklab TNK. Oh, itu sudah ada di meja saya tuh. Iya. Hanya belum semuanya. Makanya Sangatta Selatan tuh, Iya. itu bebas, itu perjuangan Pak Ardiansah Sulaiman tuh. Artinya perjuangan dari bupati ke bupati yang lainnya, tetapi golnya di Pak Ardiansah Sulaiman. Nah, mudah-mudahan sisa, kan ada berapa puluh ribu hektar itu yang diusulkan Pak Istran itu. Iya. Mudah-mudahan selanjutnya juga Betul. bisa mengikuti itu. Tapi kan memang yang namanya proses seperti ini tidak sama dengan membalikkan telapak tangan. Baik. Perjuangan pemerintah itu untuk menginklab Teluk Panen itu sudah lama sebenarnya. Baik. Dari Awan Paro, Pak Isran Nur, dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Makanya bisa jadi juga salah satu program unggulan beliau itu, kan ada 50 program unggulan beliau itu. Iya. Ada satu programnya itu memperjuangkan inklab di sebuah kawasan yang bisa Ya. yang bisa diinklab. Ya, mudah-mudahan lah doa kita masyarakat Teluk Panen, masyarakat Kandolo, ya kan? Siap. Dengan adanya Andi Anso malam ini menggugah lagi ingatan saya itu terkait dengan TNK. Ada harapan besar. Ada ya. harapan besar. Insya Allah punya kejelasan. Karena di situ ada program beliau tuh. Salah satu program unggulan beliau itu inklab. Betul. Nah, bicara tentang kelompok tani. Ada juga program unggulan beliau itu terkait dengan kelompok-kelompok tani itu. Kan begini di Andi Anso, kemudian Ego, Pak Kris. Salah satu yang membuat anak-anak muda kita malas bertani itu, Iya. karena sudah tidak mau mencangkul. Itu. Iya kan? Iya. Beliau teman-teman atau anak-anak muda milenial itu kan selalu nonton YouTube tuh. Ingin yang ringkas. Ini yang ringkas, Cepat. seperti yang pertanian di Jepang ada mekanisasi, ya kan? Traktor dan sebagainya. Nah, kenapa kita timur tidak bisa? Nah, ternyata setelah saya pelajari 50 program unggulan dari pasangan ARMI itu, salah satunya itu Betul. akan memfasilitasi Memfasilitasi. alat-alat pertanian, Alsintan itu. Betul. Ya mungkin satu kelompok tani yang berdekatan, Siap. 1, 2, 3 atau 4 ya. Ini ya kalian bekerja sama dengan kelompok tani setempat. Karena kalau diberikan semua kan nanti ada program lain yang tidak jalan tuh. Ya, benar. Iya kan? Ini terkait dengan anggaran. Betul. Nah, pasti senang nih Pak Kris nih. Pulang kampung bikin kelompok tani luas-luas nih. Ada program inklab. Oh, ada juga ya program yang luasan. Tapi saya nggak bisa bicara apa-apa karena saya ini bukan siapa-siapa. Pak, semua manusia itu diberi hak oleh demokrasi kita untuk bicara. Betul. Betul. Kita memilih bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden dan wakil presiden itu kita punya hak di situ. Iya. Nggak, kayaknya beliau ini Om masih shock lihat rumah bupati yang begitu Oh, sederhana. iya. Makanya susah mikir sudah. Masyarakat kecil itu Pak harus bicara Pak. Betul. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan masyarakat kecil di bawahnya? Kalau bukan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah itu. Contohnya beliau ini tadi. Andi Ansong tokoh, Ego, kemudian Pak Kris. Jangan bilang masyarakat jelata Pak. Nah, begini Pak Kris ini punya kebun sawit juga ya luar biasa di Sandaran. Kan? Apalagi istrinya kan dari keluarga adat ya. Iya. Nah itu persoalannya. Demokrasi itu memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk bicara. Yang penting bicaranya jangan Negatif. ya kan? Normatif saja. Iya, normatif Pak ya namanya usulan seperti Iya. Pak Nanson tadi memberikan. Luar biasa. Iya, ada usulan dari masyarakat dulu. Beliau cocok jadi anggota dewan. Oh cocok. Punya pemikiran yang visioner Nah, beliau. itu dia. Jadi mungkin satu lagi Om. Ya. Artinya ini mungkin yang mau saya sampaikan ini mungkin ini kepada pihak-pihak yang punya punya kewenangan. Mulai dari desa, kecamatan, sama Bapak Bupati dan dinas terkait nih. Terkait harapan kami di Teluk Pandan itu terkait tadi itu pabrik PKS. Iya, iya. Ya kan, pabrik kelapa sawit yang memang di sana itu terbentur dengan kawasan tadi lagi. Iya, iya. Ya kan, secara izin itu tidak akan bisa diterbitkan. Kan seperti itu. Iya. Nah, saya mau menyampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini, kalau kita berbicara objek daripada lokasi yang mau didirikan pabrik kelapa sawit tadi itu
otomatis kan secara aturan tidak mampu, tidak bisa gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi harapan saya sih gini, perizinan itu artinya dasar daripada penerbitan izin itu yang pertama itu objek ya, Iya. objek daripada lokasi Iya, yang iya. artinya sesuai dengan spesifikasi Betul. ya. Terus kemudian yang kedua itu izin prinsip, Mhm. artinya izin prinsip itu termasuk izin lokasi lah. Iya, iya, iya. Izin lokasi itu disertai dengan izin AMDAL. Iya, iya. Nah, harapan saya dari objek tersebut yang mungkin tadinya masih di kawasan TNK, artinya kalau izin prinsip itu terus kemudian izin AMDAL itu terkait dengan dampak lingkungan, masyarakat di sana itu merasa tidak ada dampak negatifnya pabrik PKS itu, saya rasa sih dari kebijakan pemerintah daerah itu bisa terjadi. Saya banyak relasi investor Om. Tapi memang selama ini tidak pernah bisa sampai ke pejabat pemerintah. Iya, iya. Apa yang menjadi harapan kami? Iya, karena terlalu banyak tangga. Terlalu banyak tangga. Iya, iya, betul. Nah, kan seperti itu. Nah, saya artinya mudah-mudahan dengan podcastnya Om ini ya, artinya bisa jadi jadi bahan ya untuk pertimbangan pemerintah bahwa kalau kita selalu menunggu perubahan kawasan itu, pabrik PKS itu tidak akan jadi. Kapan? Kapan? Jangan-jangan kelapa sawitnya sudah habis semua, sudah tua semua, baru Iya bisa kan? diingklap. Baru bisa diingklap. Dan- Sebenarnya ada solusinya Pak Johnson. Siap. Pabrik itu kan tidak serta-merta harus di kawasan ingklap. Siap. Bergeser ke sini lah, cari lahannya memang sudah diingklap. Kenapa tidak misalnya? Karena gini, karena kita kan juga memikirkan dampak lingkungannya Om. Iya kan seperti itu. Nah kalau kita terlalu berdekatan dengan daerah pemukiman, Oh, betul. otomatis izin AMDAL itu juga akan mempengaruhi. Iya, iya, Kan iya. seperti itu. Iya, iya, iya. Harapan saya sih gini, artinya selama artinya objek lokasi yang mau didirikan pabrik kelapa sawit itu tidak berdampak negatif ke masyarakat, artinya itu bisa dilakukan Iya, iya. dengan kebijakan. Karena setiap aturan pasti ada terselip kebijakan. Betul, betul. Itu. Betul. Nah, dari penentu kebijakan ini itu dari pemerintah. Iya, iya. Nah, sedangkan saya lihat pandangan saya kepada Pak Ardiansa dengan komunikasi tadi itu, saya itu ringkas saja komunikasinya, tapi dengan secara psikologis manusia ya, secara psikologi artinya saya bisa memahami karakter beliau. Iya. Terus kemudian dari komunikasi beliau, saya bisa paham bahwa beliau itu tidak bertele-tele. Iya. Kan seperti itu. Tidak Lurus saja. tidak banyak cabang untuk Iya, dan tidak banyak janji. saya belum tahu itu. Iya, dan saya, tidak banyak janji beliau saya itu. belum dijanji beliau. Iya. Tapi harapan saya artinya mudah-mudahan beliau bisa terpilih kembali. Nah, Seperti itu. ngomong persoalan PKS tadi ya, bukan Partai Keadilan Sejahtera. Bukan. Tadi Pabrik kelapa kelapa sawit. Siap. Sepertinya di 50 program unggulan Pak Ardiansa Sulaiman itu ada juga masuk tuh. Ada. Ada juga masuk tuh. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Andi Anson dan teman-teman itu, sehingga mungkin ada solusi yang bisa Siap. ditemukan. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di Betul. dunia ini. Kita ini ya. Kalau betul-betul kita mau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Betul. Hanya kan memang balai TNK ini terlalu kaku. Betul. Jujur saja, saya biasa tuh. Saya pernah tuh, ya, pernah berdiskusi dan diskusinya agak panas tuh ketika masyarakat kita dihalang-halangi untuk listriknya. Iya. Oh ya betul. Iya, Kami kan? di Kandolo pernah lakukan. Kita rebakan sama kanda saya kepala desa sekarang Pak Andi. Itu. Nah itu juga perjuangan Pak Ardiansa tuh. Sehingga Pak Ardiansa saat itu diundang oleh masyarakat Kandolo. Kandolo. Iya. Betul. Apa yang dilakukan di sana di masyarakat Kandolo itu orang bilang. Kalau di RA Kartini kan itu ada istilah habis gelap terbitlah terang. Ya sama di Kandolo tuh. Nah itu juga perjuangan Pak Ardiansa tuh untuk menerangi Kabupaten Kutai Timur ini. Padahal itu kan bukan tanggung jawab semacam sebuah tanggung jawab kewajiban pemerintah untuk listrik itu. Tidak mengeluarkan APBD dari listrik itu. Betul. Tapi kepala daerah yang betul-betul memperhatikan masyarakatnya pasti melakukan pendekatan-pendekatan dengan PLN. Betul. Iya kan? Nah itu yang dilakukan Pak Ardiansa. Sehingga di Kabupaten Kutai Timur ini kan tinggal beberapa desa, mungkin tidak sampai 30 desa lagi yang tidak itu. Di Pengadan kita tahu. Di sana kan gelap terus tuh. Nah sekarang Dulu. itu sudah ada 24 jam tuh. Listrik 2
24 jam. Banyak. Bukan hanya itu di daerah Ya. Susuk. Pada saat kemarin saya sempat ke sana tuh, Ya. itu kan ada juga dari PLN itu kan. Betul, betul. Tapi dia bangun sendiri tuh, apa istilahnya kemarin itu? Oh. Tenaga listrik. Tenaga diesel. Tenaga diesel tuh. Itu kan kalau bukan pemerintah atau kepala daerah yang betul-betul memperhatikan kebutuhan rakyatnya, biarkan aja di sana. Jauh juga. Jauh juga, ngapain ya kan? Iya. Kalau mau diukur secara politis, sedikit juga suaranya di sana. Betul, betul. Itu perlu dibahas itu sebentar itu. Tapi kan beliau tidak melihat apakah di situ banyak orang atau tidak ada orang. Betul, betul. Iya kan? Orang-orang kan di mana daerah yang banyak penduduknya, di situ dimasukkannya segala sesuatu program yang nanti ditarik-tarik ke politik. Betul, betul. Tapi kan Badan Sosial enggak begitu. Betul. Lo saya tahu jalan Tanjung Manis tuh, Iya. yang apa ngapain bikin jalan di situ? Sedikit orangnya. Tapi dicor. Kan dicor. Ini luar biasa. Nah, Ego, Siapa, Om? bagaimana itu keadaan di sana tuh? Setelah banyak program-program beliau masuk. Oke. Jadi bicara tentang program, Om, ya. Saya ada satu kalimat yang selalu saya ingat tentang pemerintahan Pak Ardiansah Sulaiman ini, terutama berkaitan dengan cerita Kanda saya tadi tentang kawasan hutan. Beliau itu ada satu jargon dulu sama dengan Pak Isran. Kita nih lebih baik pelihara manusia daripada pelihara hewan. Betul. Betul. Itu bahasa mereka dulu. Makanya, oke, ini memang untuk kawasan hutan. Tetapi kalau ada manusia di dalam yang sedang berkebun, dan dari hasil kebunnya itu dia menyekolahkan anaknya, ini lebih baik ini yang diprioritaskan daripada sekedar memelihara hewan. Artinya beliau itu bukan mengenyampingkan soal kelestarian alam, tetapi ada yang namanya skala prioritas. Nah, ada namanya skala prioritas. Oleh karena itu, beliau memasukkan program Inkılap itu ke dalam 50 program unggulan beliau. Karena kita tidak bisa menutup mata, Om, bahwa sekarang ini di Kutai Timur, banyak kawasan-kawasan itu yang sekarang ini menjadi tumpuan mata pencaharian daripada warga-warga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan program-program lain tentang kelompok tani. Jadi saya tuh pernah cerita ke Pak Bupati Pak Ardiansah ini bahwa, Pak, di kampung saya itu orang jual tanah tuh 5 juta 1 hektar, 7 juta 1 hektar, paling mahal itu 10 juta 1 hektar. Bayangin, Pak, gimana 15 tahun ke depan, anak-anak yang tadinya umur 5 tahun, 10 tahun, itu pergi sekolah lalu pulang ke kampung sudah tidak memiliki tanah. Karena tanahnya dibeli orang dengan harga murah. Kan seperti itu. Mau dikebuni susah, tidak ada jalannya. Mau dijual harganya murah. Nah, yang korban kan generasi selanjutnya. Betul. Jadi oleh Pak Bupati itu di daerah-daerah pelosok seperti daerah Sandaran sekarang itu, Sangkulirang, itu gencar dibangun yang namanya jalan-jalan kelompok tani. Oh, betul. Itu bukan tanpa tujuan, tetapi beliau itu memiliki visi misi agar aset tanah milik masyarakat ini jangan dijual dengan harga murah. Kalaupun mau dijual, harganya harus mahal. Dan kalau bisa, harus dikebuni. Dan salah satu syarat supaya tanah itu bisa dikebuni adalah dengan adanya akses. Dan anggaran jalan pertanian yang masuk ke daerah Sandaran dan sekitar di sana, itu cukup besar, Om. Berapa kira-kira, Dinda? Banyak sekali. Kalau bicara berapa, saya kurang paham juga. Tetapi masyarakat kita itu termasuk yang sekarang ini apa istilahnya, atmosfer atau perilaku menjual tanah secara murah tuh sekarang sudah hampir nihil. Di sana ya? Nihil sudah. Iya, karena sudah ada akses jalan ke Betul. kebun. Dulu, Om, bayangin ya, orang mau sekolahkan anak nih, ya kan, mau kuliahkan anak, jual tanah dulu 10 juta 1 hektar buat uang kuliah anak. Nanti mau bayar semester dan sebagainya, jual lagi. Nah, tapi dengan adanya program membuat jalan-jalan tani oleh pemerintah Kutai Timur yang sekarang, oleh Pak Bupati ini, sekarang kebun-kebun yang dulunya itu rawa-rawa luas, sekarang sudah diisi dengan walet, sawit, kan, pisang. Nah, tidak perlu menjual tanah. Sekarang orang tua bisa menyekolahkan anak itu dari hasil
pertanian seperti itu. Nah, ada juga sebagian orang itu tidak paham. Iya, iya. Ya, ngapain sih ini anggaran daerah dibuang-buang ya bikin jalanan di kebun yang kok nggak ada isinya gitu kan. Padahal kalau kita mau berpikir secara logika, ya jalan dulu berkebun. Betul. Kalau nggak ada jalannya, mana bisa berkebun Om itu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan program Om bilang tadi itu listrik. Ini luar biasanya sosok Pak Ardiansah Sulaiman Om ya. Kalau kita mau berbicara komitmen politik, mohon maaf ya. Beliau itu waktu pemilihan dulu di sana tuh kalah loh Om di Sandaran. Iya. Gitu ya. Kalah telak lagi. Iya. Kalah telak Om. Iya. Ya kalah telak. Kalau kalahnya tipis sih tidak masalah. Kalahnya telak. Iya. Tapi di desa Menubar, salah satu desa paling ujung dari Kecamatan Sandaran, itu sekarang lagi dicor Om. Yang panjangnya itu hampir 7 kilo. Iya. Cornya itu lebar, tebal. Tiba-tiba itu kampung tadi yang kelihatan begitu kampung, Iya. dengan adanya cor udah kayak lain saya lihat. Jadi kota dia. Loh ini kok kayak beda ini Iya, kampungnya. iya. Karena kalau mau bicara politik, Iya. ada politisi-politisi itu yang berpikiran ngapain sih saya bangun gitu kan. Ngapain sih saya bangun? Ini masyarakatnya sedikit. Tapi Pak Ardiansah Sulaiman nggak berpikir seperti itu, Iya. saya kira. Bukan Pak Ardiansah Sulaiman itu tidak melihat masyarakatnya. Betul. Pak Ardiansah Sulaiman itu melihat bahwa di situ ada manusia. Betul. Bagaimana caranya ingin memanusiakan manusia kalau akses jalannya kau tidak perbaiki? Saya pernah terkejut. Ada salah satu oknum kepala desa di situ. Itu yang terang-terangan ngelawan beliau. Ya. Itu tapi di situ beliau tetap masukkan listrik. Iya. Jalanannya tetap beliau, mohon maaf, sampai alat PU itu dikirim ke sana. Saya tanya kepada beliau, kok dibangun sih Pak? Saya kan sebagai masyarakat, saya tentu heran. Saya bilang, ya kan kita kan membangun karena dibutuhkan. Iya. Jadi, bukan membangun karena ingin dipuji. Iya. Walaupun orang membenci kita, memusuhi kita, ya tetap harus kita bangun, karena mereka perlu. Iya. Kan berdosa katanya kalau anak mau pergi sekolah, jalannya rusak dan sebagainya. Nah, ada salah satu dusun di situ, namanya Dusun Wono. Wono ya. Dusun Wono ini saya cerita saja, Dusun Wono. Itu selama sekian tahun, bahkan belasan tahun, anak-anak mau pergi sekolah itu harus naik ke Tinting. Melalui sungai. Ya, Iya. dan sungainya berbuaya banyak. Iya, betul. Nah, suatu hari saya berdiskusi dengan masyarakat di situ, dia ngomong begini, bisa nggak sih jalanan ini diperbaiki? Saya bilang bisa. Apa syaratnya? Syaratnya adalah disampaikan. Iya. Disampaikan. Jadi beliau ikut sama saya. Dan orang di kampung itu, di kampung Wono nggak percaya. Masa sih bisa ketemu bupati? Lalu dengan semudah itu memperbaiki jalan kampung? Nggak percaya. Tetapi salah satu masyarakat di situ yang mewakili masyarakat di situ itu datang ke rumah bupati jam 5 subuh Om. Jam 5 subuh. Karena orangnya nggak biasa naik mobil. Iya. Itu setiap 1 jam minta singgah. Setiap ketemu tiang listrik, pegangan dulu di tiang listrik. Buang. Buang dulu. Aduh, saya bilang ini nih. Kebiasaan naik ke Tinting, dibawa naik mobil. Nah, biasa begitu tuh. Kalau kita biasa di laut, naik ke Tinting, itu nggak mabuk. Betul. Tapi begitu naik mobil mabuk. Jam 5 subuh, naik ke rumah bupati, oleh salah satu penjaga rumah, diketok kamarnya bupati, suruh bangun. Tok, 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 tok. Ini dia nih bingung nih. Ada orang berani banget bangunin bupati tidur. Bangun Pak Ardiansah Sulaiman itu. Langsung ke meja kita. Di meja itu disiapin makanan. Makan di situ. Sambil makan sambil disampaikan. Nah, apa bilang kata Pak Bupati? Apa kisah nih? Ya kan gaya beliau apa kisah nih? Sambil kita nih makan, warga ini menyampaikan, anu Pak, jalanan kami ini rusak. Dibawakan anunya apa? Videonya. Iya. Jadi jawaban Pak Bupati ini sambil bergurau, kenapa tinggal dalam situ? Jadi ini masyarakatnya sedikit terperanjat. Dikira dia akan ditolak. Ya kan? Bukan tinggal dalam situ Pak, itu memang kampung tapi jalannya rusak. Iya. Kata Pak Bupati, nanti dibagusin langsung. 3 bulan setelah itu, jalanan itu kemudian mulus Om. Alat PU itu dari Kole, dari Sangkulirang, tiba-tiba diseberangin ke sana. Itu karyawan PU itu bingung. Kok kami dikirim ke hutan ini? Ini kenapa kami dikirim ke hutan ini?
Tiba-tiba disuruh bagusi jalan di tengah hutan begini. Ternyata di tengah hutan itu ada kampung kecil yang masyarakatnya itu tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah datang kepada pemerintah. Tapi hari itu salah satu perwakilannya menghadap pemerintah dan langsung ditanggapi dengan cepat. Nah, ada satu kunci di sini yang saya sampaikan Om kepada seluruh masyarakat Kutim. Ya, artinya sebagai sesama masyarakat Kutim, ya kan, saya tuh ingin menyampaikan satu hal yang sebenarnya tuh banyak disalahpahami oleh kalangan orang banyak. Kalau mengatakan bahwa kok kami ini nggak diperhatikan. Pak Bupati itu sangat perhatian kepada orang-orang yang menyampaikan maupun kepada orang-orang yang tidak menyampaikan. Hanya terkadang pembangunan itu kan Om butuh yang namanya sinergitas dari bawah ke atas. Pemerintah daerah akan membangun suatu kawasan itu kalau ada laporan. Bupati nggak mungkin dong Om keliling Kutai Timur yang luas ini untuk mengecek yang mana saja. Adapun kalau beliau berkeliling dalam satu desa itu kan pasti ditaruh di kantor desa, nggak bakal ditaruh ke dalam ganggang oleh pemerintah di situ kan begitu. Nah, tugas kita sebagai orang-orang di bawah ini adalah menyampaikan. Ketika itu disampaikan kepada beliau, beliau langsung tanggap loh Om. Betul. Ya. Saya pernah Om di daerah Kecamatan Sangkulirang itu sedikit agak nyolot ngomong. Waktu itu ada beberapa tokoh masyarakat menyampaikan, kenapa kok jalan di Sandaran bagus, di sini belum. Di Pulau Sangkulirang ini. Di pelosoknya. Oh iya. Di pelosoknya. Saya langsung seter. Saya bilang, sudah pernah ketemu Pak Bupati? Belum? Selama ini kemana melapornya? Melapor juga, tapi bukan kepada Bupati. Saya bilang, disitulah kesalahan kalian. Kalian kok membangun sinergitas pembangunan kepada orang yang tidak memegang kebijakan. Kebijakan ada di Bupati. Sampaikan kepada Bupati, usulkan kepada Bupati, Bupati pasti tanggapi. Tapi kalau nyampaikannya kepada Bupati, bukan kepada Bupati, kepada orang lain. Kita ini kan orang yang berpikir logis. Ya pasti akan dijanji-janji aja seperti itu. Nah, dan alhamdulillah saya bawa mereka menghadap Pak Bupati dan sekarang sudah mulai. Nah, itu dia. Siap. Jadi apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Chris. Pak Kris, Andi, Pak Kris, kemudian Pak Andi. Pak Andiansa, sesungguhnya bahwa Pak Ardiansa Sulaiman itu bukanlah malaikat. Betul. Betul. Ya kan? Pak Ardiansa Sulaiman juga itu tidak memegang teropong yang besar. Betul. Padahal sesungguhnya teropong besar itu ada pada anggota DPRD kita. Betul. Bukankah setiap tahun ada namanya reses? Betul. Bukankah juga setiap tahun itu ada namanya musrembang? Nah, kadang ini yang belum terlalu memberikan dampak positif terkait dengan daerah-daerah kita. Nah, mudah-mudahan malam ini apa yang disampaikan orang-orang di luar terkait dengan sosok Pak Ardiansa Sulaiman ini bisa digugurkan dengan pernyataan-pernyataan masyarakat pelosok ini. Kalau masyarakat kota ini kan tidak tidak menggunakan kacamata tuh melihat di sana tuh. Betul. Bahkan kegagalan yang selalu disampaikan. Iya kan? Betul. Nah, pada sesungguhnya orang-orang yang selalu menyatakan gagal itu doa sebenarnya. Dirinya yang gagal gitu. Betul. Iya kan? Coba doakan atau berpikiran positif. Pasti energi positif yang ada pada kita. Seperti dia, walaupun orang-orang dari pinggiran, dari pelosok, tapi memiliki energi positif untuk hadir di sini. Betul. Apa yang kita harapkan tercerahkanlah kita bahwa ternyata di desa-desa juga ada pembangunan. Ada Om. Ada. Poinnya di situ. Kencang sekali. Nah, itu dia. Apalagi kalau sinergitas antara pemerintah desanya dengan bupatinya itu bagus. Ini bukan politis Om ya. Iya. Tetapi memang kebijakan pemerintah itu biasanya memang didasari dengan adanya usulan yang disampaikan secara langsung. Iya. Kan seperti itu. Tapi kalau tidak pernah disampaikan, Iya. gimana caranya? Bupati kan bukan dukun Om. Betul. Itu hasil Tiba-tiba bupati duduk di rumah,
Oh, si Anu butuh ini, Iya. si B butuh ini. Iya, iya. Oh, gondeng saya gondeng gitu kalau kata Ki apa itu? Ki siapa yang di YouTube itu? Iya, Itu Bupati nggak segendeng itu, Om. Bupati juga manusia biasa yang beliau perlu laporan dari bawah. Maka himbauan saya nih kepada masyarakat Kutim, mulai saat ini rubah mindset kita sama-sama. Ya. Ya, kita punya pemimpin yang jujur nih, amanah, tulus, merakyat, sederhana. Jangan sampai kita kehilangan sosok ini hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat, lalu kita akan menyesal 5 tahun ke depan. Ya. Dan ketika beliau duduk lagi, mari kita rubah mindset Perwakilan teleponan sudah ada di sini. bahwa ayo sama-sama kita menghadap langsung. Ini contohnya beliau ketemu langsung. Contohnya beliau ketemu langsung, sampaikan langsung, ditanggapi langsung, dan diberikan kejelasan secara langsung. Nah, oleh beliau. itulah sesungguhnya tujuan dari pilkada itu. Betul. Tujuan daripada pilkada itu sesungguhnya adalah bagaimana bupati yang terpilih itu tidak ada jarak dengan rakyat. Betul. Itu tujuan daripada pilkada langsung itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman ini menjadi potret yang bisa dilakukan oleh teman-teman lain di desa-desa lain. Saya tidak akan memberikan closing statement kepada mereka. Sebab mereka sudah menyampaikan closing statement dari tadi sebenarnya. Tetapi closing statementnya luar biasa. Kalau saya teruskan ini bisa 3 jam 4 jam podcast. Sampai subuh nih udah selesai. Sampai subuh nih selesai. Karena luar biasa ini. Iya, Om. karena banyak persoalan-persoalan yang disampaikan. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya selalu ingin menyampaikan pesan kepada kita semua yang menonton podcast ini. Baik yang setuju maupun tidak setuju. Baik yang sepakat maupun yang tidak sepakat. Baik yang satu pilihan dengan Om BP maupun yang tidak satu pilihan dengan Om BP. Bahwa sangatlah rugi kita jika ada sosok yang baik, kemudian kebaikan beliau terhapus oleh yang namanya politik uang. Ini berbahaya. Teman-teman tadi itu sebelum podcast ini sudah ngomong, kami siap menjaga TPS-TPS itu. Kami siap menjaga gang-gang kami. Kami siap menjaga desa-desa kami. Agar supaya ketika ada serangan fajar atau serangan apapun, kami tangkap dan lapor ke polisi. Ini bahaya nih relawan ARMY ini. Ada sekitar 400 relawan ARMY di Kabupaten Kutai Timur. Dan mereka siap berjibaku di lapangan menangkapi orang-orang yang mencoba melakukan money politik. Iya. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.